Kisah nyata horor pesugihan pedagang bakso tumbal tali pocong di Panci. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil yang sesak, Yanto menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan. Di usia 38 tahun, ia adalah seorang suami yang bertanggung jawab, berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan semua yang diperlukan untuk berjualan bakso di ruko kecil yang terletak di pinggir jalan. Aroma daging yang mendidih dan bumbu yang khas menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Ruko yang ia miliki bukanlah tempat yang nyaman. Dindingnya berwarna kusam, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Meskipun begitu, Yanto selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia mengolah bakso dengan penuh cinta, berharap setiap suapan membawa kebahagiaan bagi pelanggannya. Namun, harapan itu sering kali sirna ketika pelanggan datang hanya sepi, dan pendapatan yang diperoleh tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di balik senyumnya yang ramah, Yanto menyimpan rasa cemas yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam siklus kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Setiap bulan, tagihan menumpuk, dan kebutuhan untuk membayar sewa ruko serta membeli bahan baku membuatnya semakin tertekan. Dalam hatinya, ada rasa gagal yang terus menggerogoti. Ia tidak hanya merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga merasakan tatapan sinis dari ibu mertuanya yang selalu meragukannya. Neneng, istrinya, adalah sosok yang selalu berusaha memberikan semangat pada Yanto. Dengan perut yang semakin membesar, Neneng berusaha sekuat tenaga untuk tetap optimis. "Kita akan melewati ini bersama, Yanto," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, Yanto seringkali merasa putus asa. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Neneng dan anak yang akan lahir, tetapi setiap usaha yang dilakukan tampak sia-sia. Malam hari, ketika semua orang beristirahat, Yanto sering terjaga, memikirkan masa depan yang suram. Ia teringat akan impian-impian yang pernah ia miliki, memiliki rumah yang nyaman, anak-anak yang sehat dan bahagia, serta kehidupan yang layak. Namun, semua itu tampak semakin jauh dari jangkauannya. Suatu malam, saat pulang dari berjualan, Yanto mendengar bisikan lembut di telinganya. "Cobalah pesugihan, kekayaan akan mengalir kepadamu." Suara itu mengusik pikirannya, membuatnya terbangun dari lamunan. Yanto tidak tahu dari mana asalnya suara itu, tetapi rasa ingin tahunya membara. Apa itu pesugihan? Apakah itu jalan keluar dari semua kesulitan yang ia hadapi? Dengan perasaan campur aduk, Yanto mulai mencari tahu tentang pesugihan. Di warung kopi, ia mendengar cerita-cerita menakutkan tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan kekayaan dengan cara-cara gaib, namun harus membayar harga yang sangat mahal. Meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hatinya, harapan akan kehidupan yang lebih baik terus menggoda pikirannya. Ketika Yanto pulang ke rumah, ia melihat Neneng sudah tertidur. Dalam keremangan lampu, ia merenungkan semuanya. Rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah nasibnya semakin menguat. Dengan keputusan yang belum sepenuhnya yakin, Yanto mulai mempertimbangkan untuk pergi lebih jauh dalam pencariannya. Jika pesugihan bisa memberinya jalan keluar, mungkin ia harus mencobanya. Belum ada yang tahu bagaimana nasibnya akan berlanjut, tetapi satu hal yang pasti, hidup Yanto akan berubah selamanya, dan pilihan yang akan ia buat akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dalam kesunyian malam, harapan dan ketakutan berpadu menjadi satu, menandai awal dari perjalanan gelap yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya. Setelah beberapa hari merenungkan pilihan yang ada di depan mata, Yanto merasa semakin terdesak oleh keputusasaannya. Dalam pikirannya, pesugihan menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Rasa penasaran yang menggelora membuatnya semakin yakin untuk menemui Kang Maman, dukun yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Konon, Kang Maman memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan kekayaan kepada mereka yang bersedia mengikuti ritualnya. Suatu pagi, setelah menyelesaikan penjualan bakso, Yanto memutuskan untuk mencari Kang Maman. Ia bertanya kepada beberapa orang di warung kopi tentang alamat rumah dukun tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk,
Yanto melangkah dengan penuh keraguan menuju daerah pinggiran kota, tempat tinggal Kang Maman. Ketika Yanto tiba di depan rumah Kang Maman, suasana sekitar terasa mencekam. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman merambat yang rimbun, dan dindingnya dipenuhi oleh simbol-simbol aneh yang tampak menyeramkan. Yanto berdiri sejenak di depan pintu, merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Namun, rasa putus asa dan tekad untuk mengubah hidupnya membuatnya mengetuk pintu dengan pelan. Pintu terbuka dan Kang Maman muncul. Ia adalah seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam. Meskipun usianya sudah tua, ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. "Masuklah," katanya dengan suara yang dalam dan bergetar. Yanto mengikuti, merasakan suasana di dalam rumah yang penuh dengan aroma dupa dan kehadiran benda-benda aneh. Kang Maman mengajak Yanto duduk di sebuah kursi kayu tua. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanyanya, seolah mengetahui isi hati Yanto tanpa perlu bertanya lebih lanjut. Yanto mengangguk pelan, merasa terjebak dalam situasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan tenang, Kang Maman mulai menjelaskan tentang pesugihan. Kekayaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ada harga yang harus dibayar, katanya. Ia melanjutkan, "Kau harus siap dengan konsekuensi dari pilihanmu. Pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan uang, ada tumbal yang harus dipersembahkan." Yanto merasakan jantungnya berdegup kencang. "Tumbal, apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Kang Maman menjelaskan bahwa tumbal adalah pengorbanan yang harus dilakukan agar ritual pesugihan berhasil. Dalam banyak kasus, tumbal dapat berupa hal-hal yang sangat berharga, bahkan nyawa. Yanto merasa mual mendengar penjelasan itu, tetapi rasa putus asa membuatnya menolak untuk mundur. Setelah beberapa lama berbincang, Kang Maman memberikan instruksi tentang ritual yang harus dilakukan. "Kau akan membutuhkan tali pocong," katanya, dan Yanto merasakan bulu kuduknya meremang. Tali pocong, simbol dari tumbal, membuatnya merasa ketakutan. Namun, ia mencoba menenangkan diri, berpikir tentang kehidupan yang lebih baik untuk neneng dan anak yang akan lahir. Kang Maman kemudian memberikan Yanto beberapa benda yang diperlukan untuk ritual, termasuk air dari tempat yang dianggap keramat dan beberapa sesaji seperti dupa serta bunga. "Kau harus melakukannya di malam hari, saat bulan purnama," katanya. Yanto mengangguk, meskipun pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan rasa takut. Ketika Yanto meninggalkan rumah Kang Maman, langkahnya terasa berat. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya berisiko, tetapi keinginan untuk mengubah nasib keluarganya terus mendorongnya maju. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Rasa cemas dan harapan saling bertabrakan dalam benaknya. Bagaimana jika ritual itu berhasil? Apa yang harus ia korbankan? Di malam yang sunyi, saat ia berbaring di samping neneng yang terlelap, Yanto merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia tahu bahwa keputusan untuk melakukan pesugihan bukanlah hal yang sepele. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini memberikan hasil yang baik, tanpa menyadari bahwa langkahnya semakin membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang dingin dan misterius. Yanto berdiri di depan ruko kecilnya, merasakan ketegangan yang mencekam. Dalam genggamannya, ia memegang benda-benda yang diberikan oleh Kang Maman, tali pocong, air dari tempat keramat, serta sesaji berupa dupa dan bunga. Semua itu menjadi simbol dari keputusan yang telah ia ambil. Sebelum memulai ritual, Yanto menatap ke arah rumahnya. Neneng sedang tidur nyenyak, tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya malam ini. Ia merasa cemas, tetapi harapan untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi keluarganya mengalahkan rasa takut itu. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke belakang ruko, jauh dari sorotan mata orang-orang. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Yanto menyusun semua barang di atas tanah. Ia menggali sedikit tanah untuk meletakkan sesaji dan air keramat. Dalam hatinya, ia berdoa agar ritual ini berhasil dan memberikan kekayaan yang diimpikannya. Namun,
Saat ia mengeluarkan tali pocong, hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar barang, tetapi simbol dari pengorbanan yang harus dilakukan. Yanto mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Kang Maman. Suaranya bergetar, dan ketidakpastian mulai menghantuinya. Ya Allah, jika ini jalan yang benar, berikanlah tanda, bisiknya pelan. Saat ia selesai mengucapkan mantra, suasana di sekitar terasa berubah. Angin berhembus kencang, dan Yanto merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Ia menggigil, tetapi tetap berusaha fokus. Setelah menyelesaikan ritual, Yanto merasa ada sesuatu yang aneh. Ia membakar dupa sambil mengucapkan doa-doa, berharap semoga makhluk halus yang mendengarnya memberi perhatian. Saat asap dupa mulai membubung, bayangan gelap melintas di sudut matanya. Yanto berusaha menepis rasa takut, tetapi ketakutannya semakin membesar. Ia merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara samar terdengar di telinganya, seperti bisikan yang tidak jelas. Yanto tertegun, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kau telah memanggilku, suara itu menggaung di telinganya, membuatnya merinding. Yanto berusaha mengingat semua instruksi Kang Maman, tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Dengan penuh ketakutan, Yanto memejamkan mata dan mencoba berkonsentrasi. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Ini demi keluarga, pikirnya berulang kali. Saat membuka mata, ia melihat sosok kabur berdiri di depannya. Sosok itu tampak samar, tetapi Yanto bisa merasakan energi yang kuat. Sosok itu mulai mendekat, dan Yanto merasa napasnya tercekat. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Sosok tersebut tidak menjawab, tetapi hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat jantung Yanto berdegup kencang. Dalam hati, ia mulai meragukan keputusannya. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Yanto dalam kebingungan. Ia merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Ketika kembali ke dunia nyata, rasa gelisah memenuhi pikirannya. Ia bergegas merapikan barang-barang dan kembali ke dalam ruko, berusaha menutupi kegelisahan yang melanda. Setelah ritual tersebut, Yanto berusaha untuk tetap tenang. Meskipun ketakutan masih menghantuinya, harapan akan kekayaan terus menggerakkan langkahnya. Ia tahu, meskipun malam itu dipenuhi dengan kegelapan dan ketidakpastian, ia telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan membawa dampak yang jauh lebih besar, dan kegelapan yang ia panggil mungkin tidak akan pernah pergi. Kembali ke dalam rumah, Yanto melihat Neneng yang terlelap. Ia merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran dari orang yang dicintainya. Di dalam hati, ia berdoa agar ritual yang dilakukannya membuahkan hasil. Namun, saat ia terbaring di samping Neneng, bayangan sosok yang mengintip dari kegelapan malam terus menghantuinya, menandakan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Beberapa hari setelah ritual yang menegangkan itu, Yanto mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Hari-hari yang sebelumnya sepi dan penuh ketidakpastian kini dipenuhi dengan pelanggan yang berdatangan tanpa henti. Suasana di ruko kecilnya berubah drastis. Antrean panjang mengular di depan tempat jualan baksonya. Setiap orang tampak antusias, seolah ada magnet yang menarik mereka untuk mencicipi bakso buatan Yanto. Yanto merasa seolah terbang di atas awan. Keberhasilan yang begitu cepat membuatnya mengabaikan kegalauan dan ketakutan yang sempat membayangi. Ia merasa seolah semua pengorbanan dan ritual yang dilakukannya mulai membuahkan hasil. Dalam hati, dia berdoa, ini semua berkat kerja keras dan sedikit bantuan dari yang di atas. Ia semakin bersemangat, melayani pelanggan dengan senyuman lebar, melupakan semua ketakutannya. Dalam beberapa minggu ke depan, pendapatan Yanto meningkat pesat. Ia dapat membeli bahan baku yang lebih berkualitas, memperbaiki ruko, dan bahkan membeli peralatan memasak yang lebih baik. Yanto dan Neneng mulai merasakan kehidupan yang jauh lebih layak. Makanan yang mereka sajikan menjadi lebih enak, dan pelanggan pun terus berdatangan.
Mereka bahkan mulai mengadakan promo dan diskon untuk menarik lebih banyak orang. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayangan yang mengintai. Malam-malam Yanto dipenuhi dengan mimpi buruk. Sosok pocong yang pernah ia lihat dalam ritual kini sering muncul dalam mimpinya, berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kosong yang menakutkan. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Meskipun begitu, saat ia melihat Neneng tersenyum dan merasakan kenyamanan baru dalam hidup mereka, ia berusaha menepis rasa takutnya. Suatu malam, ketika Yanto pulang dari berjualan, ia menemukan Neneng terbangun dengan wajah pucat. "Yanto, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres," katanya dengan suara bergetar. Yanto mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari keberuntungan mereka. Namun, dalam hatinya, ia merasakan keraguan. Ia tahu, dengan segala keberhasilan ini, ada sesuatu yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan Yanto merasakan tekanan yang semakin berat. Meskipun bisnisnya semakin sukses, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Seringkali, saat ia melayani pelanggan, ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruko. Suara bisikan samar kembali muncul dalam pikirannya, membisikkan keraguan dan ketakutan. Yanto berusaha menepis semua itu, mengingat akan impian yang telah ia bangun. Di tengah kebahagiaan yang semu ini, Yanto dan Neneng mulai merencanakan masa depan. Mereka ingin membeli rumah baru, mempersiapkan kelahiran anak mereka, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua rencana itu, ada bayangan gelap yang semakin mendekat. Yanto mulai merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Suatu malam, saat Yanto tidur, ia terbangun oleh suara gaduh di luar. Ketika ia melangkah keluar, ia melihat sosok yang sama, pocong, berdiri di depan ruko dengan tatapan kosong. Yanto merasa napasnya tercekat, dan rasa ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Sosok itu seolah memperingatkannya, tetapi Yanto tetap berpegang pada keyakinan bahwa kekayaan yang diperolehnya adalah hasil dari kerja keras dan keberanian. Dengan tekad yang semakin menguat, Yanto berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur. Ia berusaha menenangkan Neneng dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah untuk kebaikan mereka. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya mungkin akan segera datang. Kekayaan yang datang dengan cepat memang memberikan kebahagiaan, tetapi Yanto tidak menyadari bahwa ia telah mengundang kegelapan ke dalam hidupnya, dan seiring dengan berjalannya waktu, bayangan itu semakin mendekat, menandai awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Yanto dalam bisnis bakso semakin menanjak. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, ada bayangan gelap yang mengintai. Kehidupan sehari-hari yang semula penuh harapan kini mulai memunculkan ketidaknyamanan yang tak terduga. Yanto mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya, dan setiap malam, mimpi buruk kembali menghantuinya. Neneng, yang kini semakin dekat dengan waktu melahirkan, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia sering terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan. "Yanto, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres," keluhnya. Namun, Yanto berusaha menenangkan istrinya, berjanji bahwa semua ini akan baik-baik saja. Ia ingin Neneng merasa tenang, tetapi dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Malam-malam Yanto dipenuhi dengan suara-suara aneh. Ia sering mendengar bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Rasa gelisah semakin mengganggu tidurnya. Suatu malam, saat ia terbaring di samping Neneng, ia terbangun dengan perasaan mencekam. Ia melihat sosok pocong berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti dirinya, tetapi tekad untuk bertahan demi keluarganya memaksa Yanto untuk tetap tenang. Hari-hari berlalu, dan dampak dari pesugihan mulai terasa. Pelanggan yang dulunya ramai kini mulai menghilang satu persatu. Masyarakat mulai memperhatikan perubahan pada Yanto dan Neneng.
Ada bisikan di antara mereka, membicarakan tentang keberhasilan Yanto yang tiba-tiba dan keanehan yang menyertainya. Stigma dan kecurigaan mulai menghantui keluarga mereka. Suatu malam, Neneng mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok anak-anak yang hilang merayap di sekitar rumah, meminta untuk dibebaskan. Ketika ia bangun, wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. "Yanto, aku tidak bisa lagi," katanya dengan suara penuh ketakutan. Yanto merasa hatinya mencelos. Ia tahu bahwa semua ini berkaitan dengan keputusan yang telah ia ambil. Malam itu, Yanto merasa putus asa. Ia duduk di depan meja, merenungkan semua yang telah terjadi. Dengan setiap cawan bakso yang terjual, rasa bersalah semakin menggerogoti batinnya. Ia terus memikirkan anak yang akan lahir. Apa yang akan terjadi pada mereka jika terus terjebak dalam kegelapan ini? Ia merasa terjebak dalam pilihan yang salah, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk membalikkan keadaan. Keesokan harinya, saat berjualan, Yanto merasakan kehadiran yang tidak nyaman. Suara bisikan semakin keras di telinganya. "Kau harus membayar harga," suara itu menggaung, membuatnya ketakutan. Ketika ia melihat ke arah kerumunan pelanggan, ia melihat beberapa wajah yang tampak tidak bersahabat, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui Yanto. Kehidupan sehari-hari mereka mulai kacau. Neneng sering mengalami sakit kepala dan merasa lelah. Dalam satu kesempatan, ia pingsan di tengah jalan saat sedang berbelanja. Yanto panik dan segera membawanya ke dokter. Namun, dokter tidak menemukan masalah kesehatan yang signifikan. Semua hasil tes menunjukkan bahwa Neneng sehat, tetapi Yanto tahu ada yang tidak beres. Dalam keputusasaannya, Yanto memutuskan untuk kembali menemui Kang Maman. Ia berharap dukun itu bisa membantunya mengatasi masalah ini. Ketika ia tiba di rumah Kang Maman, suasana terasa mencekam. Yanto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kang Maman menatapnya dengan tatapan tajam, seolah mengetahui apa yang telah terjadi. "Yanto, kau telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya kau panggil," kata Kang Maman dengan suara tegas. "Kekayaan datang dengan harga. Tumbal yang kau pilih telah mengikatmu pada sesuatu yang lebih besar." Yanto merasa napasnya tercekat. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Kang Maman menjelaskan bahwa untuk menghapus kutukan ini, Yanto harus melakukan ritual pembebasan yang jauh lebih sulit dan berbahaya. Yanto merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan telah membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Pulang dari pertemuan itu, Yanto merasa putus asa. Ia tahu bahwa jalan yang harus dilalui semakin rumit. Keluarganya terjebak dalam kegelapan yang ia panggil sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini dapat segera berakhir, tetapi tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan mereka yang tampak sejahtera kini mulai terbongkar, menunjukkan sisi gelap dari kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Yanto harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan ia sedang berhadapan dengan bayaran yang sangat mahal. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Kang Maman, Yanto merasa seolah dunia di sekelilingnya bergetar. Dia kembali ke rumah dengan hati yang penuh kecemasan, menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa mereka semakin dekat pada jurang kegelapan yang dalam. Neneng, yang kini semakin mendekati waktu persalinan, merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang mengganggu, sebuah aura tidak nyaman yang menyelimuti rumah mereka. Hari-hari berlalu, dan Yanto berusaha untuk tetap tenang di depan Neneng. Namun, rasa takut dan penyesalan terus menghantuinya. Suatu malam, saat Yanto berjualan, ia melihat sekelompok orang berkumpul di dekat ruko. Mereka berbicara dengan suara pelan, dan tatapan mereka menusuk. Yanto merasa tidak enak, seolah ada yang salah dengan apa yang terjadi. Ketika ia mendekat, salah satu dari mereka, seorang wanita tua, menatapnya dengan tajam. "Kau harus berhati-hati, nak. Ada yang tidak beres dengan jalan yang kau pilih," katanya. Yanto merasa merinding,
tetapi ia hanya tersenyum dan berpura-pura tidak mendengar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini berkaitan dengan pesugihan yang telah ia lakukan. Malam hari, mimpi buruk terus menghantui Yanto. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, melihat sosok pocong berdiri di sudut kamar. Sosok itu tampak semakin jelas, seolah mengingatkan Yanto tentang tumbal yang telah ia persembahkan. Ketika ia mencoba untuk bangkit, sosok itu mendekat, dan Yanto merasa ketakutan yang mendalam. Dia ingin berteriak, tetapi suara itu tercekik di tenggorokannya. Sementara itu, Neneng mengalami perubahan yang mencolok. Ia sering merasa lelah dan sakit kepala yang berkepanjangan. Yanto berusaha meyakinkan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi ia sendiri merasa tidak yakin. Suatu malam, Neneng terbangun dengan teriakan yang menggema di dalam rumah. "Yanto, anak-anak!" teriaknya dengan wajah ketakutan. Yanto segera berlari ke sampingnya, mencoba menenangkan. "Ada apa, sayang? Apa yang kau lihat?" tanyanya, tetapi Neneng hanya mengguncang kepalanya, tidak bisa menjelaskan. Ia merasa seolah ada anak-anak yang merayap di sekeliling mereka, mengangkat tangan meminta tolong. Yanto merasa hatinya mencelos. Dia tahu bahwa semua ini berkaitan dengan pilihan yang telah ia buat, tetapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kekecewaan dan ketegangan semakin menyelimuti rumah mereka. Suatu malam, saat Yanto pulang dari berjualan, ia menemukan Neneng duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. "Aku tidak bisa lagi, Yanto. Rasanya seperti ada yang menghantuiku," ucap Neneng dengan suara serak. Yanto merasa air mata menetes di pipinya. Ia ingin meraih tangan istrinya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu bahwa semuanya tidak semudah itu. Dalam keputusasaannya, Yanto memutuskan untuk kembali menemui Kang Maman. Ia berharap dukun itu bisa memberikan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Ketika ia tiba di rumah Kang Maman, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kang Maman menatapnya dengan serius, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya kau panggil, Yanto," kata Kang Maman dengan nada tegas. "Kekayaan yang kau dapatkan tidak gratis. Tumbal yang kau pilih membawa konsekuensi yang berat." Yanto merasakan napasnya tercekat, jantungnya berdebar kencang. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan Neneng dan anak kami menderita," pintanya. Kang Maman menjelaskan bahwa untuk menghapus kutukan ini, Yanto harus melakukan ritual pembebasan yang jauh lebih berbahaya. Ritual ini membutuhkan pengorbanan yang lebih besar, dan Yanto merasa ketakutan melanda dirinya. "Apa yang kau minta?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kau harus mencari tumbal yang lain, atau mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu," jawab Kang Maman. Yanto merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan orang yang dicintainya. Pulang ke rumah, Yanto merasa bingung dan putus asa. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Neneng dan anak yang akan lahir, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ketika ia melihat Neneng tidur dengan tenang, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah ia buat. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya kembali baik, tetapi ia tahu bahwa kegelapan semakin mendekat, dan waktu semakin sedikit. Kehidupan mereka semakin kacau, dan Yanto harus menghadapi kenyataan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ia terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Di tengah semua ketakutan dan kecemasan, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya, apakah semua kekayaan ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan Yanto merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Setelah berhari-hari merenungkan pilihan yang harus diambil, ia berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Neneng, yang sudah hampir melahirkan, merasakan kehadiran yang tidak nyaman di rumah mereka. Dia sering terbangun di malam hari, teringat akan anak-anak yang hilang dalam mimpinya. Rasa cemas dan ketakutan menyelimuti mereka,
tetapi Yanto berusaha untuk tetap optimis. Malam itu, Yanto kembali menemui Kang Maman untuk melakukan ritual pembebasan yang dijanjikan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Neneng dan anak yang akan lahir. Ketika ia sampai di rumah Kang Maman, suasana di dalam ruangan terasa semakin mencekam. Dukun itu menatapnya dengan serius, seolah menimbang segala konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan. "Kau siap untuk membayar harga yang lebih besar?" tanya Kang Maman, suaranya menggema di telinga Yanto. Yanto mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ritual ini jauh lebih berbahaya. Kang Maman kemudian menjelaskan bahwa ia harus melakukan pengorbanan yang sangat berharga dalam hidupnya. "Ambil sesuatu yang kau cintai, dan letakkan di altar sebagai tanda pengorbanan," kata Kang Maman. Yanto merasa hatinya tercekik. Apa yang bisa ia korbankan? Dalam pikirannya, hanya ada satu hal yang paling berharga, Neneng dan anak yang akan lahir. Namun, ia tidak bisa membayangkan kehilangan mereka. Setelah beberapa saat, Yanto memutuskan untuk melaksanakan ritual di tempat yang sama di mana ia pertama kali melakukan pesugihan. Ia membawa beberapa barang yang dianggap berharga, tetapi saat melihat Neneng, ia merasa tidak sanggup untuk mengorbankan cintanya. Dalam benaknya, ada suara yang terus berbisik, "Kau harus melindungi mereka." Ritual dimulai dengan pengucapan mantra dan pembakaran dupa. Yanto merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya saat ia berkonsentrasi. Namun, saat ia mulai mengucapkan mantra, sosok pocong yang selama ini menghantuinya muncul kembali, tetapi kali ini lebih kuat dan lebih jelas. Sosok ini tampak marah, seolah memperingatkan Yanto tentang konsekuensi dari tindakannya. Meskipun ketakutan, Yanto tetap melanjutkan ritual. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah ia buat, semua kesedihan dan kesulitan yang telah dialaminya. Dalam prosesnya, ia mulai merasakan ada yang hilang dari dalam dirinya. Energi positif yang pernah ada kini tergantikan oleh kegelapan yang menyesakkan. Rasa bersalah dan penyesalan semakin mendalam, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Setelah ritual selesai, Yanto pulang dengan harapan bahwa semuanya akan kembali baik. Namun, saat ia memasuki rumah, suasana terasa sangat berbeda. Neneng terbangun dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Yanto, aku merasa ada yang tidak beres," ujarnya dengan suara lemah. Yanto merasakan jantungnya tercekat. Ia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari kutukan yang menghantui mereka. Beberapa hari kemudian, Neneng mulai merasakan tanda-tanda persalinan. Yanto merasa campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Ketika saatnya tiba, Neneng mengerang kesakitan. Yanto berusaha menenangkan sambil meraih tangan istrinya. "Kita akan baik-baik saja, sayang," ia berjanji, meskipun di dalam hatinya, rasa cemas semakin membesar. Saat proses persalinan berlangsung, Neneng tiba-tiba terdiam. Yanto melihat matanya yang penuh ketakutan, seolah merasakan kehadiran yang tidak terlihat. "Yanto, anak-anak mereka datang," ucapnya dengan suara bergetar. Dalam sekejap, Yanto merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Sesuatu yang menakutkan mulai terjadi. Tak lama kemudian, suara tangisan bayi menggema di ruangan. Namun, saat Yanto melihat ke arah Neneng, ia menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bayi yang lahir bukanlah bayi yang sehat, melainkan sosok yang tampak lemah dan tidak berdaya. Dalam sekejap, harapan yang selama ini ia impikan hancur berkeping-keping. Neneng menatap Yanto dengan mata penuh air mata. "Maafkan aku, Yanto," katanya, suaranya tak lebih dari bisikan. Yanto merasa hatinya hancur. Ia melihat semua yang telah ia perjuangkan menjadi sia-sia. Dalam momen kelahiran yang seharusnya penuh kebahagiaan, mereka justru terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Keluarga mereka terjerat dalam siklus kegelapan yang tak berujung. Rasa bersalah menyesakkan dada Yanto, dan ia menyadari bahwa semua kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar hanya membawa kehancuran. Dalam pandangannya, semua harapan kini sirna, dan ia berhadapan dengan kenyataan pahit dari pilihan yang telah dibuat.
Akhir cerita ini membawa Yanto pada kesadaran bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Ia telah mempersembahkan kebahagiaan dan cinta demi ambisi yang keliru. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa harga yang harus dibayar lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan air mata yang mengalir, ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi terjebak dalam kegelapan yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan semua rahasia terungkap dan kebenaran yang menyakitkan, Yanto harus menjalani hidupnya dengan bekas luka yang tidak akan pernah bisa dihapus. Hikmah dari perjalanan ini adalah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan terkadang, jalan pintas menuju kekayaan hanya akan membawa kita pada kehampaan dan penyesalan yang mendalam.